Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. 5 fakta terbaru Abdul Latif pengeroyok Ade Armando. Kian bertambah tersangka pengeroyokan Ade Armando. Newsdetik.com. 5 fakta terbaru Abdul Latif pengeroyok Ade Armando. Sejumlah tersangka pengeroyokan Ade Armando satu persatu ditangkap polisi. Total kini sudah ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan terhadap dosen Universitas Indonesia atau UI itu. Satu diantaranya adalah Abdul Latif. Sosok Abdul Latif ini sempat terekam kamera memakai jas alma mater saat melakukan pemukulan kepada Ade Armando. Total tersangka yang ditangkap berarti sudah ada 7. Pertama, Komarudin, Muhammad Bagja, Diaul Haq. Kemudian keempat, Arif Ferdini. Kemudian yang kelima, Abdul Latif. Keenam, Markos Iswan. Ketujuh adalah Al-Fikri Dayatullah. Ujar Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 14 April. Berikut fakta-fakta terbaru terkait tersangka Abdul Latif yang dirangkum Detikcom. 1. Abdul Latif menyerahkan diri ke polisi. Dikutip Detik Jabar, Abdul Latif tersangka pemukulan dosen UI sekaligus pegiat media sosial Ade Armando disebut menyerahkan diri ke aparat kepolisian pada Rabu 13 April malam. Ia diantar oleh seorang tokoh masyarakat ke Mapolres Sukabumi. Hal itu dibenarkan oleh Ustadz Asep Mukarom, tokoh masyarakat yang mengantar Abdul Latif untuk menyerahkan diri. Menyerahkan diri ke polisi didampingi oleh saya, ujar Asep Mukarom saat dikonfirmasi Detik Jabar Kamis 14 April. 2. Abdul Latif serahkan diri dengan wajah baru. Abdul Latif menyerahkan diri ke polisi dengan wajah baru. Jika pada saat melakukan pemukulan ia memiliki jambang dan rambut gondrong, tapi penampilannya berbeda ketika Abdul Latif menyerahkan diri ke polisi. Sumber Detik Jabar menyebutkan Abdul Latif diduga sengaja mengubah penampilannya dengan mencukur jambang dan rambutnya. Namun hal itu dibantah oleh Ustadz Asep Mukarom, tokoh masyarakat yang mengantar Abdul Latif. Betul, mengubah tampilan enggak. Hanya cukur saja, janggutnya dicukur namun tidak sampai merubah tampilan. Rambut juga sedikit dicukur, kata Asep kepada Detik Jabar Kamis 14 April. 3. Alasan Abdul Latif serahkan diri. Menurut keterangan Ustadz Asep Mukarom, Abdul Latif menyerahkan diri karena tidak ingin mencoreng nama Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Abdul Latif adalah warga Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Menurut penuturan Abdul Latif, ia menyerahkan diri karena yang bersangkutan berusaha kooperatif karena nama Sukabumi terbawa, ujar Asep saat dikonfirmasi Detik Jabar Kamis 14 April. 4. Tujuan Abdul Latif ikut demo 11 April. Masih berdasarkan penuturan Ustadz Asep, Abdul Latif datang ke Jakarta karena ingin melihat demo mahasiswa. Abdul Latif sendiri bukan seorang mahasiswa. Pengakuan yang bersangkutan tujuan ke demonstrasi awalnya ingin mendengar para mahasiswa dan elemen masyarakat menyampaikan aspirasi saat aksi demonstrasi. Soal penolakan 3 periode presiden dan minyak goreng stop kenaikan begitu, kata Asep Mukarom seperti dilansir Detik Jabar Kamis 14 April. 5. Alasan bogem Ade Armando. Dilansir Detik Jabar, Abdul Latif mengaku ikut memukul Ade Armando karena spontan. Abdul Latif tidak merencanakan tindakannya itu. Menurut dia, spontanitas terjadi pemukulan terhadap Ade Armando, ujar Ustadz Asep. Abdul Latif kini ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan Ade Armando. Dia dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Selain Abdul Latif, tim Ditreskrim Polda Metro Jaya di bawah pimpinan ABKP Hendrik Yusen dan AKBP Awaludin Amin juga menangkap 2 tersangka baru. Keduanya adalah Al-Fikri Dayatullah dan Markos Iswan. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan menjelaskan peran 2 tersangka baru Al-Fikri Dayatullah dan Markos Iswan dalam pengeroyokan ke Ade Armando. Keduanya sama-sama ikut melakukan pemukulan terhadap Ade Armando. Dalam perkembangan penanganannya ada orang-orang lain yang juga ikut melakukan aksi kekerasan, di mana ada 2 orang yang juga kita sudah berhasil melakukan penangkapan, ujar Kombes Zulpan.
Tersangka Al-Fikri sendiri teridentifikasi lewat kamera amatir. Saat mengeroyok Ade Armando, Al-Fikri memakai jaket hitam dan berpeci. Zulpan mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan. Keduanya kini diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Dan terhadap mereka yang sudah kita lakukan penangkapan ini, kita telah melakukan pemeriksaan dan mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi kekerasan ini, jelas Zulpan. Kian bertambah tersangka pengeroyokan Ade Armando. Polda Metro Jaya masih terus mengusut kasus pengeroyokan dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Jumlah tersangka yang ditangkap polisi semakin bertambah. Hingga Kamis 14 April kemarin, Polda Metro Jaya telah menangkap 7 orang tersangka terkait persekusi Ade Armando. 7 tersangka itu terdiri dari 6 tersangka pengeroyokan dan 1 tersangka provokator. Totalnya jadi total sudah ada 7 pelaku ditangkap, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Pria berjas alma mater ditangkap. Dari sejumlah tersangka yang ditangkap polisi, beberapa di antaranya teridentifikasi lewat teknologi face recognition. Salah satu tersangka yang teridentifikasi lewat pengenalan wajah ini adalah Abdul Latif. Diketahui saat kejadian demo 11 April di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Abdul Latif teridentifikasi sebagai orang yang memakai jas alma mater. 3 hari berselang Abdul Latif ditangkap di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Kemarin kita tangkap Diaul Haq, hari ini kami menangkap satu lagi atas nama Abdul Latif, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 14 April. Abdul Latif ditangkap tim gabungan Subdit Jatarnas dan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Awaludin Amin dan AKBP Hendrik Hussein di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Berikut daftar 7 tersangka yang sudah ditangkap polisi sejauh ini. 1. Abdul Latif, 2. Diaul Haq, 3. Muhammad Bagja, 4. Komarudin, 5. Al-Fikri Hidayatullah, 6. Marcos Iswan, 7. Arif Ferdini. 2 tersangka baru ditangkap. Selain Abdul Latif, polisi juga menangkap 2 tersangka baru. Keduanya ialah Al-Fikri Hidayatullah dan Marcos Iswan. Keduanya ikut serta mengeroyok Ade Armando di lokasi demo. Ada orang-orang lain yang juga ikut melakukan aksi kekerasan, di mana ada 2 orang yang juga kita sudah berhasil melakukan penangkapan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Polda Metro Jaya Kamis 14 April. Marcos Iswan ditangkap di Sawangan, Depok, sedangkan Al-Fikri Hidayatullah ditangkap di Jagakarsa pada Kamis 14 April dini hari. Dengan ditangkapnya 2 tersangka baru ini, total tersangka yang sudah diamankan berjumlah 7 orang, termasuk provokator Arif Ferdini. Peran 2 tersangka baru. Kombes Zulpan menjelaskan peran 2 tersangka baru Al-Fikri Hidayatullah dan Marcos Iswan dalam pengeroyokan Ade Armando. Keduanya sama-sama ikut melakukan pemukulan terhadap Ade Armando. Dalam perkembangan penanganannya ada orang-orang lain yang juga ikut melakukan aksi kekerasan, di mana ada 2 orang yang juga kita sudah berhasil melakukan penangkapan, ujar Kombes Zulpan. Tersangka Al-Fikri sendiri teridentifikasi lewat kamera amatir saat mengeroyok Ade Armando. Al-Fikri memakai jaket hitam dan berpeci. Zulpan mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan. Keduanya kini diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Dan terhadap mereka yang sudah kita lakukan penangkapan ini, kita telah melakukan pemeriksaan dan mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi kekerasan ini, jelas Zulpan. Pria bertopi diburu polisi. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap beberapa orang yang mengeroyok Ade Armando. Salah satunya adalah pria yang memakai topi. Sebelumnya face recognition mengidentifikasi pria bertopi itu adalah Abdul Manaf. Namun dari hasil pemeriksaan mendalam, Abdul Manaf dinyatakan tidak terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando. Abdul Manaf yang kemarin yang kita lakukan penangkapan di Karawang ternyata bukan Abdul Manaf yang dimaksud, ujarnya. Meski begitu, polisi tetap melakukan pencarian terhadap pria bertopi itu. Tetapi orang bertopi itu tetap kita buru, katanya. Terkait kesalahan pada fitur face recognition ini, Zulpan mengatakan hal ini terjadi karena permasalahan teknis kepolisian. Face recognition kurang akurat mengidentifikasi orang tersebut karena wajahnya terhalang topi. Itu adalah teknis kepolisian, dia pakai topi jadi tertutup tuturnya. Demikian, wassalamualaikum.